Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang kita rasakan hingga saat ini. Itu bukan karena kekuatan kita, melainkan kasih anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bersama-sama belajar dan menikmati hadirat Tuhan lewat renungan hari ini. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan tiap langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Yeremia pasal 48 ayat 26 sampai 35. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Buatlah dia mabuk, sebab dia membesarkan diri terhadap Tuhan. Moab akan berguling-guling dalam muntahnya, dan ia sendiri pun akan menjadi tertawan orang. Apakah bukan Israel tadinya yang menjadi tertawan bagimu? Apakah dia terdapat di antara pencuri-pencuri, sehingga engkau menggeleng-gelengkan kepala setiap kali engkau berbicara tentang dia? Tinggalkanlah kota-kota dan diamlah di bukit batu, hai penduduk Moab. Jadilah seperti burung merpati yang bersarang di dinding mulut liang. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kesombongannya, keangkuhannya, dan kecongkakannya, tentang tinggi hatinya. Aku ini kenal kepongahannya, demikianlah firman Tuhan. Tidak benar cakapnya dan tidak benar perilakunya. Sebab itu aku akan meratap karena Moab, akan berteriak karena Moab seluruhnya, dan akan mengaduh karena orang-orang Kir Heres. Aku akan menangis karena engkau lebih daripada menangis karena Yazer, hai pohon anggur Sibma. Ranting-rantingmu merambak sampai ke laut, meluas sampai ke Yazer. Si pembinasa telah jatuh menimpa hasil musim kemaraumu dan panen buah anggurmu. Sukari dan sorak-sorak telah lenyap dari kebun buah-buahan dan dari negeri Moab. Aku telah menjauhkan anggur dari tempat pemerasan. Pengirik tidak ada lagi pengiriknya. Pekik kegirangan tidak kedengaran lagi. Hesibon dan Eleale meraung-raung. Orang memperdengarkan suaranya sampai ke Yahas, dari Zoar sampai Horonaim dan Eklat Selisia. Sebab air sungai Nimrim juga menjadi ketandusan. Firman Tuhan, aku akan menghentikan orang di Moab mempersembahkan korban bakaran di bukit pengorbanan, dan mempersembahkan korban ukupan kepada Allahnya. Ini bikin pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah jangan sombong. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, salah satu sifat manusia adalah
kesombongan. Kalau orang sudah menjadi sombong, dia akan meninggikan dirinya, bukan meninggikan Allah. Dia malah merendahkan orang lain, bahkan merendahkan Allah. Inilah yang dilakukan oleh bangsa Moab. Bangsa ini terkenal sebagai bangsa yang sombong sekali dan telah menyombongkan diri di hadapan Tuhan, jemaat Tuhan. Sikap hidup dan perkataan mereka tidak benar. Bahkan mereka memandang orang Israel sebagai bahan tertawaan dan gerombolan pencuri. Ini adalah anggapan orang Moab kepada bangsa Israel yang merendahkan bangsa Israel. Inilah kesombongan yang luar biasa. Inilah terkadang yang kita lakukan, sedang jemaat Tuhan, sadar atau tidak sadar, bahwa kita pernah menyakiti hati orang lain dengan kesombongan kita. Baik itu lewat apa yang kita miliki, lewat harta kita, kekayaan kita, jabatan kita, ya, ataupun keahlian kita. Kita merasa sombong. Kita lupa bahwa yang memberikan itu semua adalah Tuhan Allah, Yesus Kristus, yang memberikan semua talenta kepada kita, memberikan semua keahlian kepada kita, memberikan kita pemikiran yang sehat, pemikiran yang brilian untuk melakukan segala sesuatunya. Kita lupa itu. Kita berpikir adalah itu semua hasil usaha kita, hasil dari jerih payah kita sendiri, bukan dari jerih payah orang lain, apalagi jerih payah Tuhan. Ya, ingat sedang jemaat Tuhan. Kesombongan diri karena hal-hal yang dimiliki sangatlah berdampak buruk dalam hubungan dengan sesama manusia, terlebih lagi dengan Tuhan. Orang yang sombong akan memandang rendah orang lain. Ia lupa bahwa semua manusia adalah gambar dan rupa Allah yang segambar dengan Allah. Kita sama segambar dengan Allah. Orang sombong merasa dirinya tidak perlu takut akan Tuhan. Contohnya adalah Goliat. Jika seseorang tidak takut akan Tuhan, sudah pasti ia tidak akan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ia pasti merasa tidak butuh karya keselamatan daripada Tuhan Yesus. Ini adalah celakanya. Sebab itu, mari kita periksa diri kita, adakah sifat sombong yang terus melekat dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran kita. Jika masih ada sidang jemaat Tuhan, datanglah meminta ampun kepada Tuhan dengan tulus dan hiduplah dengan bertobatan dari kesombongan itu melalui pimpinan Roh Kudus. Sebab Tuhan yang kita sembah dalam Kristus adalah Tuhan yang selalu ingin memulihkan orang berdosa agar kembali ke jalannya. Ini yang Tuhan inginkan untuk kita. Orang sombong sangat berbahaya, jemaat Tuhan. Sangat sekali berbahaya. Apalagi dalam keluarga, kelompok, dalam lingkungan kerja. Pasti ada benturan dengan teman-teman yang lain, ada benturan dengan saudara-saudara kita yang lain. Ya, pasti ada pertengkaran. Oleh sebab itu, mari koreksi diri kita. Mulai saat ini jangan seperti orang Moab yang menyombongkan dirinya, yang menertawakan orang Israel bahwa mereka yang paling hebat di antara bangsa-bangsa yang lain. Akhirnya bagaimana Tuhan menghukum bangsa itu melalui kerajaan Babel. Mereka akan dihancurkan, jemaat Tuhan. Janganlah percaya, lewat ini kita belajar sedang jemaat Tuhan bagaimana karya Tuhan yang menolong kita, yang menjauhkan diri kita dari sifat yang sombong. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan. Kami belajar hari ini bagaimana bangsa Moab yang menertawakan bangsa Israel, mereka menunjukkan sifat sombongnya. Lewat ini kami belajar, Tuhan, kami tidak mau bersifat sombong dalam kehidupan kami. Kami mau saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu memandang Tuhan, memberikan terbaik untuk Tuhan dan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.